Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini. Segmen pembuka, kami hadirkan segmen ngobras, ngobrol bareng komunitas hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan alhamdulillah malam hari ini Delis tidak sendiri di studio Pro 1 RRI Bogor. Sudah hadir tamu istimewa kita ya dari komunitas stand up komedi Ciawi ya. Nah, yang pertama kita perkenalkan dulu nih dari komunitas stand up Indo Ciawi ya. Ada Kak Yulia Indarsih MSE atau biasa disapa Kak Aya RW sebagai ketua komunitas stand up Indo Ciawi. Oke, tangan nih. Sekarang, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tadi diwakilin ya. Aduh. Belum apa-apa, aku memang bawaannya sudah pengen ketawa, maaf ya Kak ya. Emang kita harus ngelucu sih. Iya. Nggak lucu nggak laku nanti ya. Gitu Iya. Oke. Itu dia ada Kak Yulia, lalu juga ada Kak Dede Solihat sebagai anggota komunitas stand up Indo Ciawi. Halo Kak Dede. Halo. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Lupa Kak Yulia, Kak Ayah sehat ya? Sehat dong. Nah, semangat. Terus juga ada Kak Badai Hermawan sebagai anggota komunitas stand up Indo Ya, Ciawi. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badai pasti berlalu. Iya lagi. Dan yang terakhir ada Kak Yofri Haryadi sebagai anggota komunitas Iya. stand up Indo Ciawi juga. Halo Kak Yofri. Ya, saya orang dalam. Sehat ya Kak ya? Oh, sehat ya. Lama nggak jumpa Kak? Iya, lumang nggak jumpa ya. Kita udah 3 purnama gitu ketemu. Oke, kita 1 jam ke depan akan bahas terkait peran komunitas dalam mengasah materi stand up komedi. Jarang-jarang nih Kak Ngobras menghadirkan teman-teman dari stand up komedi ya. Boleh dong disampaikan dulu sebenarnya komunitas stand up komedi atau stand up Indo Ciawi ini sejak kapan terbentuknya, terus cerita awal mula terbentuk seperti apa Kak ya? Jangan serius ya, Bu RW ya. Iya, kan ini bukan sambutan. Oh, bukan sambutan. Iya. Kita mode lain ya. Mode error. Jadi awal mulanya sih dari tahun lalu ya. Foundernya itu Pak Acep. Beliau itu ketua dari Forum Wartawan Bogor Selatan, kebetulan. Nah, Pak Acep sendiri yang ngasih ide, udah kita buka aja itu Bu RW gitu kan. Aduh, saya kan bingung waktu itu karena masih tergabung di komunitas lain juga gitu. Akhirnya niatan Pak Acep itu kita tolak. Enggak kita sih, saya. Karena kan tadi, ya masih tergabung dan waktu itu belum tahu teknisnya seperti apa Kak. Akhirnya, ini serius ya jawabnya? Kalau bisa jangan. Oh gitu. Iya. Ya udah, berarti kita bilangnya dari 100 tahun sebelum Iya, Masehi. sebelum gitu ya? Masehi. Jadi peristiwa terbentuknya ini bersamaan dengan erupsi gunung es ya, Gunung seperti es. itu. Sama tadi itu yang marsupilami punah ya. Punah. Jadi akhirnya kita terbentuk ya. Oke, jadi udah lama sekali. Sangat lama sekali dan saya juga termasuk yang paling lama ya. Lihat lo rambut saya putih kan. Oh gitu. Lanjut. Bapak nggak jadi artefak aja? Tua banget ya. udah jadi fosil ya. Iya gitu. Jadi kalau dari peresmiannya sendiri, Stand up Indo Ciawi ini baru sebulan berjalan ya, kurang lebih. Sebulan berjalan. Sebulan. Iya, jalannya doang sih. Iya. Iya, jalannya. Istirahatnya 2 bulan. Kebanyakan istirahatnya. Tapi sebenarnya kita udah lama kok. Maksudnya Iya. Aya ini sudah sangat terkenal di komunitas-komunitas stand up yang ada di Bogor ya. Jabodetabek lah. Jabodetabek. Pernah dapat prestasi juga, juara berapa? 22 apa juara 1 ya? Juara 1 dari belakang. Dari belakang. Iya. Masuk di Suci Kemarin. yang kemarin sesi kemarin. Kemarin Suci nggak ya? Suci dalam dulu. Udah nggak suci saya Pak. Oke. Anak kedua. Tahan. Oke, jadi artinya memang komunitas ini belum lama, tapi memang Kak Aya sudah lama berkecimpung di dunia stand up komedi gitu Ya, ya. sebelumnya sudah pernah tergabung di komunitas lain. Dan sudah populer juga nih kayaknya di Jabodetabek ya. Betul. Bisa lihat Instagramnya Only Aya ya. Only Aya 19. Oke. Oke, siap. Nah, mungkin pendengar juga pengen tahu nih apa aja sih kegiatannya Kak Aya kalau lagi kumpul-kumpul nih komunitas stand up Indo Ciawi ini. Kegiatan rutin kita seminggu sekali itu wajib open mic. Oke. Itu memang anjurannya. Kalaupun memang nggak ada open mic, kita buka
sharing session. Nah, kita kasih namanya ngobrol seru ngose. Nah, kegiatan itu jadi 2 macam ya kegiatannya. Kalau bisa dua-duanya gitu. Kalau bisa 2 kenapa mesti 1 ya? Ya. Iya nggak? Di hari seminggu itu, di 1 minggu itu kita kegiatan 2 kali. Satu open mic untuk mengetes materi kita untuk para komika, dan di hari lanjutnya lagi kita ya itu yang dibilang nose dan dibilang kombut. Kalau ya komedi bagi. itu ya sharing-sharing Buat sharing materi. Oke. Rombak-rombak materi. Takutnya nanti pas hari H kita malah nggak lucu. Takutnya kita dilempar kopi. Iya. Sayang kopinya. Iya. Oke. Artinya rutin tuh seminggu 2 kali ya, seminggu Kak, 2 kali. Oh, harinya ditetapkan atau memang Iya, ada fleksibel aja? ada penetapan hari, dan tapi untuk kafe masih keliling. Oke. Kan kita masih cari kredit di Ciawi. Jadi untuk wilayahnya tuh dari Ciawi sampai ke arah Megamendung ya. Enggak boleh. Caringin. Kita ke arah Caringin atau Sukabumi boleh nggak sih? Sukabumi nggak boleh karena di Nggak Sukabumi boleh. ada juga. Paling Nggak kita Sukabumi banget, masih Sukabumi kabupaten lah, paling kita Cigombong ya. nyampe Cicurug berarti. Cigombong Iya, lah. Cicurug boleh. Cigombong, Cicurug. Artinya Cidahu memang bisa. masing-masing wilayah udah Ada areanya. areanya sendiri gitu ya, iya. Kak, ya. Oke, jadi khusus di Ciawi, Ciawi kita ke dan arah sekitarnya gitu ya. ke arah Sukabumi, tapi Ke arah bukan Sukabumi. Sukabuminya. Enggak, di kejauhan. Itu malah kita masuknya bukan stand up kalau ke Sukabumi ke sana. Jadi Lebih ke mantai. Oh iya, di sana masuk pantai ya, Kak, ya. Oke. Oke. Kak Yopri, mungkin ada cerita seru di keseruan komunitas stand up Indo Ciawi seperti apa sih, Kak? Jadi ini tuh ruang yang cukup efektif ya. Oke. Serius ini ya. Oke. Untuk melatih Mau di jam 8 pagi, Kak? ya untuk melatih bakat komunikasi teman-teman Iya, kan gitu iya, kan betul. banyak anak-anak muda kemarin kan di Unida seperti Iya. itu kan Iya. teman-teman di kampus Unida yang biasanya introvert nggak Iya. berani ngomong, dan kebetulan kita kan Kita paksa ya. kita paksa gitu kan. Ayo naik. Ayolah jangan malu-malu seperti itu, karena berbicara itu nggak sulit kok. Ya. Yang penting kuat malu aja dulu gitu kan. Setelah urat malunya putus, Putus. nah kita tinggal diarahkan kan Iya. seperti Iya, itu. benar. Kan kalau mau jadi performer kan dikasih waktu 5 menit ya. Iya, Kurang lebih maksimal sebenarnya. 5 menit lah. 5 menit kita bicara efektif. Kita kan juga belajar ya dulu di Iya. dasar siaran ya kalau di situ bicara efektif kayak gitu. Terus kemudian lucu sih nggak belakangan, yang penting pesannya nyampe ya ya. Pesannya nyampe. Kalau stand up kan ada dua maksud ya. Oke. Pertama kita memang wajib lucu, atau paling enggak kalau kita nggak lucu ada pesan yang tersampaikan. Pesan positif tentunya. Iya. Habis manis sepah dibuang, nah kayak gitulah kurang lebih. Itu nggak positif. Enggak positif ya. Habis manis sepahnya Itu dikunyah-kunyah. Ini pepatah penyakit kan. Oke. Sudah terjadi. Dan banyak sekali kan komika-komika muda itu yang mengangkat topik tentang politik ya seperti Betul. itu. Nah, itu yang Isu-isu pesan. nasional itu pesan, Itu isu-isunya yang pesannya. nasional kurang lebih Iya, seperti itu. betul. Banyak dari mereka kan, kalau kita kan jurnalis ya, kita belajar mencari data itu harus akurat. Jadi Iya. ketika ya harus observasi juga Betul, ya. sama, stand up Karena juga seperti harus itu. observasi. Misalkan kan kayak cerita-cerita lucu, misal dari Sumatera ke Jawa jaraknya berapa, itu kan Ya. ada, kalau datanya Iya, akurat riset, kan by bisa riset riset by semuanya, riset kan. by riset. Jadi kita punya input positif juga dari apa yang disampaikan gitu. Artinya sebegitu pentingnya riset terlebih dahulu sebelum menyajikan materi gitu ya? Iya, sama. Iya, Oke. Jadi Supaya biar- nggak asbun gitu ya? Ya, Betul, jadi betul. agar pesannya itu pun tersampaikan. Dan Kelihatan cerdas ya. Nah. Oh, pasti itu kan ya. Iya. Karena kita selama ini sudah capek untuk acting bodoh ya. Ya. Iya. Kita kadang ingin tampil cerdas di hadapan orang-orang itu. Ya, Ya, seperti di hadapan orang-orang bodoh lah. Iya. Oh gitu. Tapi Dibalik berarti ya? kayaknya saya mah bodoh beneran. Masya Allah. Dan ini juga sebenarnya peluang yang terbuka lebar loh di dunia stand up. Mau ganteng, mau jelek, semua punya potensi ya nggak sih? Iya. Justru Iya kan? yang jelek malah lebih bagus. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya lebih laku nggak sih, Kak? Betul. Iya. Betul. Yang jelek Karena lebih mohon bagus. maaf gitu ya, ada sedikit Kekurangan misal fisik, ada iya. cadel atau apa, dia Iya. jadi ciri Ciri khas. dan memang itu ada kayak pesan Oh, tersendiri dari jadi dia, Kak, lebih lucu malahan. ya? Biasanya nih komik yang udah terkenal tuh contohnya kayak Dodi itu Iya. apa, mereka kan punya persona masing-masing ya. Iya, iya. Apalagi pas ngomong masih ada aura medoknya, dialeknya tuh masih Iya, kental ya, nggak cuma medok Jawa, mungkin Sunda atau dari suku lainnya. Jadi intinya sih kalau secara garis besar stand up itu justru lebih terbuka sama orang-orang kayak Desol. Nah, Nah, Desol tuh udah kebaca sama saya tuh dari awal masuk. ada tulisannya emang di jidatnya. Bukan sih, hidung. Oke. Nah ini Kak Badai, terus juga Kak Dede dan Kak Yopri punya nama
Panggung ya. atau nama hitsnya masing-masing nggak? Kalau Kak Aya kan tadi Aya Aya RW, gitu ya, iya. Aya RW. Karena memang Kak Aya ini Ketua RW beneran. ketua RW beneran. Dan dipilih Beneran, secara ya. demokratis loh. Dipilih Iya. Dapat suara berapa kemarin ya? Dari 592, 286 Oh, nya luar bodoh. biasa. Nah, tuh bener. Luar biasa kan? Iya aneh. Kan ya? Janda dipilih loh aneh. Ngurusin rumah tangga aja nggak becus, apalagi ngurusin warga. Nah, ini yang penting nih. Yang bodoh. Kadang kita berkomedi itu kan Betul. mentertawakan diri sendiri Iya, gitu ya betul. kan. Iya. Kita mentertawakan diri sendiri Saya- terus mengungkapkan kegelisahan-kegelisahan. Betul, betul. Nah, ini juga ruang-ruang yang cukup menarik juga Iya, yang keresahan kita keresahan seperti itu. terungkap lah Kita di mau sini. kalau dulu kan nulis di diary di buku. Betul. Nah, sekarang bisa disalurkan. bisa Betul. disalurkan terus seperti itu. Nah, tinggal ketemu dengan orang-orang kayak kita nih Ya. yang Dikemas, ya. dikemas kalau misalkan mau ke politik ya gimana. Silakan. Kita kan ada teman-teman di FWBS, di teman-teman wartawan Betul, gitu kan. betul. Jadi kalau mau mengkritik mana yang aman gitu ya, Iya. mana yang enggak gitu. Takutnya nanti Iya. kan dilaporin, disomasi. Betul. Ayah berapa kali disomasi? Disomasi gimana? Belum pernah ya? Alhamdulillah jangan. Alhamdulillah dulu. jangan ya. Tapi pernah di take down. Aku pernah bikin video di Instagram kritik pemerintah Ya. gitu kan. Hmm. Terus tiba-tiba videonya hilang. Oke, itu Heeh. pernah sampai di Iya, tapi ke band 3 kali sempet di Instagram aku. Kayaknya ada yang ngelaporin Ya mungkin seperti ya. itu. Jadi aku udah agak menjauhi itu. Jadi nggak direkam ya. Jadi kerikil-kerikil Iya. seperti itu ada aja gitu Ada, ya. pernah. Oke, balik lagi tadi ke nama panggung nih. Nah, Belum terjawab betul. kayaknya nih. Saya belum nemu malah apa ya? Saya punya nama tuh bayangan tuh Michael no. Baik. Michael apa? Michael Edward Fernando Yuera itu. Aduh. Disingkat Ngeprisinya pusing. Marsupilami. Bisa, Iya, iya. bisa. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi kita selalu meramaikan kafe-kafe yang ada ya di Ya. Jogja. Mau kafe gede, kafe kecil. Pokoknya kalau ada kita rusuh ya kan. Insya Allah. Ya rusuh. Yang belinya banyak kan gitu. Ngutang tapi enggak ya. Jangan, rugi. Oh, rugi. Jadi buat Anda yang ingin kafenya diramein silahkan hubungi Ibu Aya ini ya seperti itu. Itu pakai spasi kan ya? Itu boleh nggak nanti Bu di akhir Aya ya. aja? Oh, iya. Bu Aya. Oh di akhir ya. Oh iya di akhir. Endorse. Bapak kan lagi jadi nas. Oh jadi langsung. Oke. Nah, artinya Kak Badai sama Kak Dede ini masih pakai nama asli gitu ya? enggak. Enggak. Kalau saya pribadi pakai nama panggungnya lebih nama panggung kalau untuk saya pribadi. Oke. Karena kalau nama asli itu jauh dari nama panggung. Nama panggung saya itu Baher. Untuk panjangnya itu Badai Hermawan. Oke. Kak Baher. ya? Baher. Baher. Jadi Badai Hermawan. Kalau Kalau Kak Kak Dede jadi Kak Deso, bukan Kak Dede Solihan. Iya, dia lebih ke Iya. kalau dedenya sih namanya Sunda asli banget nggak ya. asli ya. asli gak sih? Nama Sunda Iya. itu Dede ya. Kalau Solihat itu sebenarnya lebih ke marga istri ya. Karena istri emang asli Solihat. Ya kalau dibikin Dede Solihat kan orang lebih bertanya, kok bukan Solihin gitu. Makanya dari dulu emang kalau kenalan di mana-mana Dede Solihat. Begitu. Jadi itu udah nama samaran Kak. Nah, sama. Jadi udah pasti lihat. Iya, Iya. Solihat. Bisa melihat. Iya. Gitu. Kalau Soleha Kalau Soleha nanti Pakai kerudung. Oke, oke. Nah, seberapa penting sih Kak masing-masing setiap stand up komedian gitu ya punya ciri khas, terus juga punya gaya yang katakanlah tidak meniru stand up komedian lain kayak. Jadi identitas ya. Oke. Kalau di stand up itu namanya persona. Kadang persona itu nggak dicari, tapi tumbuh dengan sendirinya. Oke. Contohnya nih yang pengalaman pribadi ya, kan aku memang janda ya Kak ya. Tadinya kan materi-materi aku keresahan janda aja gitu. Tapi pas sekarang tiba-tiba jadi ketua RW, nggak tiba-tiba sih. Ada prosesnya. Nah itu Kok tiba-tiba. tiba-tiba aja? kalau nyalonin Tiba-tiba mah ya? tiba-tiba Enggak ya. dong, Niat. enggak dong. Iya, Iya, niat sih. iya. Oh tiba-tiba. Iya, kampanyenya 2 minggu doang loh Kak. Iya, kampanye 2 minggu. itu pakai amplop gitu Oh enggak. ya? Saya Oh iya justru jujur ya. bertentangan. Oh bertentangan gitu. ya. Ih bagus loh itu. Iya, justru Tolak saya money politik di tingkat Iya, desa ya. Iya dia nggak pakai amplop langsung. Oh lah. Enggak. Sawer. Enggak. Pakai uang monopoli enggak? Enggak. Beda, Kalau beda, pakai uang beda. monopoli dia harus dapat kartu kebebasan. Oh iya. Oh gitu. Iya, Yang pink ya? biar Yang nggak pink ya? ditangkap. Masuk penjara Iya. denda 2.000. Murah banget ya? Oke, kembali ke laptop.
Maaf banget ini kita nggak ada yang bener ya. Nggak apa-apa. Nah ini kali ini ada pertanyaan nih Kak Ayah, Kak Badai, Kak Dede, sama Kak Yofri dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Bagaimana menjadi komika yang nggak hanya lucu, tapi juga materinya bisa bermanfaat, bahkan bisa berdampak untuk masyarakat juga ikut bergerak gitu untuk melakukan sesuatu yang bisa berdampak. Seperti apa Kak? Mohon jawabannya. Ya Allah, pertanyaan berat banget ya. Berat. Aduh, aku Bingung. Berat. Jawabnya bingung gitu. Iya, iya. Gimana kalau kita buka chat GPT dulu? Gak bisa. Anak zaman sekarang mereka ya. Padahal aku bukan Gen Z ya. Aku baby boomers. Tua banget. Lahir tahun 60. Iya, itu bapak di rumah. Enggak, kalau secara itu tadi konsep stand up kan ada dua. Ya. Nggak harus lucu tapi satu bisa menyampaikan pesan. Nah, pesan itu macam-macam sih Kak. Ada yang menyampaikan pesan politik, ada juga menyampaikan pesan kepedulian lingkungan. Ya. Kayak aplikasi kan peduli Betul, lindungi gitu betul. kan. Ya. Udah nggak ada ya. Bank sampah juga bisa. Ya, jadi secara materi kan semuanya riset ya. Ya. Bahkan kita mau nulis, saya pribadi mau nulis materi janda pun saat mau membawakan kayak jadi janda tuh keren gitu. Harus ada risetnya. Kenapa keren? Karena di Jawa Barat aja janda sampai 12.000 sekian kayak gitu. Terus tiba-tiba ntar bikin tulisan lagi, himbauan, gak apa-apa jadi janda, tenang aja ibu, janda bukan. Itu interaksi kan dan audiens. Pas nanya-nanya kayak gitu akhirnya saya satukan lagi. Ya udah Bu, nanti beres ini saya data ya. Kenapa? Nanya lagi. Soalnya saya mau bikin Perjindo Bu. Apa Bu? Gitu kan. Partai Janda Indonesia gitu. Jadi itu kan nyentil politik lagi. Iya, iya. Kenapa kayak gitu? Karena ya tadi jumlah janda sama duda di Indonesia beda ya. Di Jawa Barat khususnya lebih banyak kan janda sampai 12.000. Duda cuma 5.000-an. Iya, di sini aja janda satu, duda satu. Udah amat. Promosi juga dia. Jadi buka-bukaan gini ya. Iya, jadi tadi kalau memang kita mau membuat materi yang memberikan pesan atau gerakan itu biasanya di event tertentu. Jadi harus relate kegiatannya. Misalnya kita dipanggil stand up di Ragunan Mas. Bisa. Berarti kan iya yang nontonnya Semua umur ya Kak. Iya. Semua umur. iya, yang nontonnya kan banyak. Berarti Hewan dihitung nggak itu? dia sih. Oh iya. Semua umur dan semua makhluk. Berarti batu juga termasuk di dia. Oke, oke. Gitu sih Kak. Ya, Jadi tetap pentingnya riset, gitu riset. ya. Dasarnya harus riset dulu. Jadi lucu penting, tapi ada pesan di Pesan. balik Harus ada Ya. pesan yang disampaikan. Ya, oke. Apalagi kalau udah punya apa namanya basis fanbase ya, fanbase Iya, yang betul. cukup banyak kan seperti itu. Ucapannya kan pasti akan didengar, diikuti, Betul, kan seperti itu betul. gayanya, stylenya kurang lebih Iya, seperti itu. betul. Dan kalau sudah dalam level itu kan nilainya, values-nya juga Value-nya lebih tinggi beda, ya, beda. Dan agak bahaya juga kalau misalkan nyindir Betul. dikit gitu. Kan. nggak bisa kayak karena kan lagi banyak tuh yang bukan dari stand up comedy, maksudnya antara selebgram atau influencer yang saling sentil gitu. Kadang hal-hal kayak gitu tuh udah nggak aneh di dalam dunia entertain kan. Stand up pun begitu, sama aja sih. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena alhamdulillah malam hari ini atensi lumayan cukup banyak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, berarti kita diterima. Bagus banget. Ntar siaran lagi. Nanti diundang lagi gitu ya. Selamat malam Bra, selamat malam kakak-kakak. Ini dari Opet di Dramaga. Mau tanya, kalau bikin materi untuk open mic, masing ini biasanya lebih suka materi tentang apa? Ekonomi kah, politik, atau kehidupan sehari-hari? Kalau materi tentang politik, suka takut nggak sih? Katanya gitu. Gimana Kak? Oke, siapa dulu mau jawab nih? Kak Badai mungkin? Tahu duluan. Kalau menurut saya sih bikin materi itu lebih ke apa ya? Kalau untuk yang baru ya. Kalau untuk yang baru tuh lebih ke keseharian, Keresahan sehari-hari. keresahan sehari-hari lah. Itu lebih relate buat kita untuk ngejelasin ke penonton. Nah itu juga yang tadi dibilang, kita juga harus ngelihat Audiensnya. audiensnya juga. Kalau Kalau di- emang harus kita tahu. mau ngebahas politik, benernya dibilang takut sih enggak ya. Ya. Yang penting kita satu kan, yang penting kita nggak nyebutin orangnya. Itu aja. Kalau emang apa nih yang sekarang di politik yang lagi rame, ya udah kita bahas itu aja. Nyentil aja sih. Iya, nyentil aja Nyentil masuknya. ya. Cuman kalau untuk takut enggaknya ya kita nggak takut karena kita kan suara rakyat. Iya. Iya, kita gitu. masuknya suara rakyat, Oh iya. bukan suara pejabat. Oh iya. Iya. Saya pejabat kok. Bu RW mungkin pejabat ya? Pejabat. Iya. Iya. Justru saya nggak pernah dengerin kata-kata dia. Oke. Tuh. Jangan, Iya, kan iya. bukan Wahyu. Iya.
Kan bukan nabi kan? iya. Kalau ngasih wahyu ya Masuknya jangan ke- didengerin Jangan jadi. masuknya ke situ. Dan banyak hal sih yang sensitif yang sebenarnya harus hati-hati dalam kita bicara gitu. Soal agama, suku, Iya. agama, Sara lah, ras, kita sara lah sara. seperti itu. Kayak kemarin kan Panji yang digugat sama yang Makassar seperti itu ya. Di Ternate. Di Ternate. Karena Panji kan sudah followernya juga banyak dan dia kan papannya papan penggilesan ya, udah papan atas lagi itu. Papan atas Udah papan lagi. Jauh atas banget, ya. jauh banget kapan. Artinya apa yang dia ucapkan itu akan sangat berdampak dan disorot ya sama Betul, publik. betul, betul. Ini juga kalau misalkan kita yang masih kecil-kecil gini kayaknya belum sih ya, belum saatnya Belum sih. Jadi tersorot ya. sebenarnya untuk teman-teman yang mau gabung, mau bersama-sama kita untuk tumbuh, inilah saatnya kan lu seperti itu. Betul. Justru Karena kalau- memang kosong ya, Iya. regenerasinya agak kosong ya di Kosong. puncak jauh itu kan. Justru kalau kita stand up terus ngebahas tiba-tiba kita anak baru nih stand up terus tiba-tiba ngebahas politik itu malah nanti malah ceringe gitu. ya nanti malah kita aneh. dapat komentar pedes dari senior. Lu Iya. jadi lamba dalam istilah kasarnya lu siapa? Jangan sok keren kalau di atas panggung kayak gitu Ada nanti. masukan. Padahal banyak materi-materi itu yang di sekitar kita misalnya kayak jalan rusak, Iya. lampu Betul. penerang jalan gelap Iya. kayak gitu kan. Bisa berangkat dari sana Bisa ya? dari Bisa. situ kan. Itu Misalkan keresahan. uang hilang di jalan kayak gitu. Nah. Oh, Indonesia sudah tidak aman. Bayangkan saya megang uang 100.000 toto hilang. Iya, kayak angkot tiba-tiba turunnya di kanan gitu Iya kan, seperti Iya Serem lagi. sih. nggak Iya kan harusnya di kiri. Iya. Kenapa tiba-tiba di kanan? lewat jendela. Iya. Ngomongnya kiri ya kan? Iya. Iya, Kok tapi tiba-tiba kan- berhentinya di kanan ini angkot ternyata mogok. Oke. Dan untuk proses mengasah materi nih, tadi kan kakak juga sempat sampaikan ada momen-momen di mana saling koreksi, Iya. gitu lah Betul, ya, saling kasih masukan gitu untuk perbaikan juga di perform berikutnya. Seperti apa sih momen atau apa ya sesi-sesi mengasah materi di komunitas ini? Momen itu biasanya kita adain di malam Senin ya. Di Sesi malam Senin. ngosenya, Di sharing malam sessionnya Senin. itu di situ. Oke. Jadi nanti kita biasanya bahas premis dulu. Misalnya nih, yang paling baru di sini kan Kak Desol ya. Kak Desol tuh mau cerita apa kayak gitu. Baru dia share nih. Saya mau cerita gini nih. Oh ya udah gini aja. Kita mulai susun dulu setupnya. Nah di setup itu baru isinya ada tekniknya di situ. Jadi jangan bicara punchline dulu. Punchline itu patahan tuh bisa nanti let it flow aja. Kadang Desol masih cerita aja premisnya dia udah lucu. Gitu kan? Apalagi dengan pembawaan Desol Ya, dia yang punya dialek. janggutnya sedikit itu ya. Iya. Kayak apa ya? Kayak enggak gitu ya. Semakin dipelihara ya semakin nggak ada. Masya Iya. Allah. Masya Iya Allah. gitu. Jadi setiap komik itu pasti punya identitasnya masing-masing. Mungkin nggak langsung sekarang, tapi udah mulai kelihatan nih. Iya. Kalau dia sih emang kayak gitu ya orangnya ya. Badai itu emang kayak gitu orangnya. Agak nyebelin. Banget. Tapi ngangenin. Masa? Wah, Pak Gaul peringatan. itu yang sering mantan-mantan saya bilang. Iya lagi. Agak ngebasahin juga kayaknya sih. Iya, iya. Kalau badai. Mengerikan. Kalau Desol tuh kan dia punya, kalau yang udah mulai jeli ya, dia udah punya nilai jual nih. Besok saya jual. Lumayan Kiloan lah ya, apa satuannya apa kilo atau Di gram sih, di gram? biar agak mahal. Agak mahal. Barcode-nya ada di belakang. Kak Desol siap di gram atau dijual dengan 1 gram. Oke, baik. Nah, mungkin penasaran nih pendengar juga pengen dong dengar masing-masing performnya gitu ya pada saat stand up comedy kayak gimana. Boleh sedikit kali ya dari masing-masing kakak-kakak, Kak Aya, Kak Baher, Kak Desol sama Kayak Pri juga ya. Sebenarnya kuncinya kalau kita mau mengasah itu banyakin ngobrol ya. Iya. Ketemu dengan orang-orang seperti kita gitu kan. Yang belok kiri, belok kanan nggak jelas kan gitu. Oh, kirain sen kanan belok kiri. Kurang lebih seperti itu. Oh, itu mas saya, Pak. Jadi kuncinya seperti itu. Tinggal kita dibuat sistematis saja gitu. Iya. Kalau cerita saya lebih seneng cerita-cerita lucu zaman dulu atau enggak? Cerita kayak misalkan gini, di sebuah hutan ada seorang anak kemudian Ini perform nih. belum. Iya. Oh, belum ya? Ini storytelling. Iya, Berarti ada storytelling Oke. kan gitu. Iya. Di sebuah hutan ada seorang pemburu lah ya. Terus kemudian dia pemburu berkelana. Ada seorang anak dikejar oleh macan. Anak itu berteriak, tolong, tolong, tolong. Macannya mengaum-ngaum, haum, haum, haum. Terus kemudian si pemburu itu membunuh macan itu. Tujuannya untuk menyelamatkan si anak. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata si anak minta ganti rugi sama si pemburu. Kata si anak,
kamu telah membunuh macan saya yang bernama Tolong. Kamu harus bayar sama saya. Kalau tidak, kamu hidupkan lagi Tolong. Seperti itu. Oh gitu. Oh. Jadi ternyata dia manggil Bareng ya. manggil, dia Bukan sedang main, kejar. bukan minta tolong gitu. Salah ngasih namanya itu. Terus kemudian akhirnya ya aku nggak punya apa-apa. Ya pemburu akhirnya memberikan apa yang dia punya. Terus dia berjalan lagi keliling hutan. Kemudian dia melihat ada gubuk tua. Dan di gubuk tua itu ada suara nenek-nenek. Aduh, 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 ada apa ini? Dia penasaran dong, apa ini? Mulai diobrak pintunya. Dan kamu tahu apa yang di dalam? Nenek-nenek lagi nyabutin bulu ketek. Aduh, aduh. Oke, beres untuk langsung damai. Benar. Baiklah, terima kasih. Masya Allah. Serius banget kita nyimak. Beres ya. Padahal mah kan dikeroknya bisanya. Iya, oh, iya. Nah, aku udah dicabutan nih. Ada sensasinya. Oh gitu. Biar hingga ke akar nih Kak Aya. Oh gitu. Mungkin ya. Bisa jadi, bisa jadi. Nggak lucu ya? Oke, kita ke Nggak apa-apa. Kak Dede atau Kak Desol mungkin seperti apa Kak? Ayo. Ayo. Beat itu, beat yang tadi soal nama itu lucu. Oh, sebenarnya lebih ke nama, masih Iya. mempertanyakan nama. Kok hidup gue gini amat, masalah nama juga nggak beres, apalagi hidupnya. Dari kecil memang nggak tahu nama. Kata Bibi, namanya Dede ya. Ya udah, Dede ikutin. Udah lama-lama penasaran, nama gue Dede bukan sih. Nah pas ditanya ke Mak, gue nih mau umroh nih. Ceritanya suruh bikin nama yang bener. Nama gue Dede apa Rijal? Itu nama siapa ya? Lu kan namanya Erwin. Jauh banget. Nah, ini yang namain Dede siapa? Nggak tahu. Kita mah panggil Dede, panggil aja, ikut juga, hey gitu. Jadi Ya udah terlanjur aja sekarang, makanya kenapa namanya Dede Solihat? Ya udah Solihat ikutin aja. Jadi Paling terjebak gitu dengan aja. identitas ya. oh krisis identitas. Krisis identitas. Krisis identitas. Ya. Untung nggak ketukar ya sama Iya. Dede Lesti ya. Oh iya beda. Dede Solihat dengan Dede Lesti. Tepuk tangan. Luar biasa. Mari ketawa. Jetek banget. Oke. Kayaknya nanti terakhir deh ya Kak Baher dulu nih. Kalau saya lebih ke cerita waktu saya di yang deket-deket aja ya. Waktu saya di mall terbesar di Bogor. Ada yang tahu mall terbesar di Bogor? di sini? BTM ya? Ya. Saya waktu itu di BTM udah lama sih, Kita siang ya, tahunya siang. BTM doang. Iya. Saya masuk ke BTM itu mau ketemu temen kan di lantai 3 tuh yang banyak handphone elektronik, lantai 3 ya. Ya. Nah, emang mau ketemuan, pas udah nyampe BTM itu karena emang saya jarang orang yang main ke mall, apalagi tempat-tempat gedung kayak gitu. Pas masuk ke parkiran aja itu udah kaget karena tiba-tiba tuh ada yang ngomong, tapi nggak ada orang. Pas agak pencet tombol tuh ada yang ngomong, ternyata cuma ngomong gini doang, selamat datang. Orangnya nggak ada. Pas dilihat ternyata mesin parkir. Sampai ke atas. Sampai ke atas tuh saya ketemu sama ibu-ibu kan, ketemu banyak lah ibu-ibu ya, nggak mungkin dong satu orang ibu-ibu di BTM ngapain? Banyak tuh ibu-ibu. Terus nggak lama ibu-ibu tuh nabrak saya. Saya bilang, oh Bu hati-hati, iya Mas maaf Mas, ya nggak apa-apa. Ya udah dari situ singkat cerita saya nyampe ke rumah, sampai tempat teman saya di counter. 5 menit saya di situ ibu-ibu itu datang terus bawa security. Terus ngomong Mas yang tadi nabrak ibu-ibu kan? Oh bukan Pak, ibu-ibunya nabrak saya. Ternyata si ibu-ibu itu pas saya tabrak uangnya hilang, tas-tasnya tuh hilang. Ternyata si ibu tuh nuduh saya dibawalah ke kantor security. Diinterogasi di situ, saya bilang saya nggak bawa apa-apa Bu. Kalau emang saya bawa, ya kan kelihatan di CCTV saya bawa tas kan. Terus ibu-ibunya yang namanya ibu-ibu kan tetap ya ras terkuat di dunia. Tuh. Dia tetap gitu dengan pendiriannya dia. Terus dia ngancem katanya, Mas kalau emang Mas nggak mau ngaku nanti saya laporin suami saya. Oh silahkan. Loh suami saya anggota loh Mas. Ya nggak apa-apa. Pas ibunya ngomong nelpon ke suaminya, nggak lama suaminya datang. Ternyata benar suaminya itu anggota bintang 7 cap kaki 3. Udah serius kuduga. Udah serius udah kuduga. Bintang 7, cap kaki 3. Itu obat. Perasaan puyir dah. Iya. Iya kan? Iya, bisa buat sakit gigi juga itu. Iya. Itu kolaborasi kayaknya sama Ya. larut. Oh
gitu. Ini nggak di endorse ya. Nggak di-endorse ya? Iya. Iya. Ya mudah-mudahan ya kita Setelah ini ya. setelah ini ya. Nah, Iya. setelah itu Oh masih kan, ada, masih ada, Belum. belum selesai. Lanjut. 10 ya. setelah itu kan setelah ketemu sama itunya suaminya terus nggak lama supirnya datang terus sambil ngomong, "Ibu maaf, ini tasnya ketinggalan di mobil." Ternyata si ibu masuk ke BTM itu tasnya ketinggalan di mobil sama uang-uangnya. Aduh. Oh gitu. Oke. Oke, kisah Korban nyata. fiktif ya. Di situ saya karena ya saya juga orang mau marah juga karena apalah masalah sepele, saya bilang ya udahlah. Terus ibu-ibunya minta maaf, dan suaminya juga minta maaf, ya itu yang bapak-bapak tadi yang ketua, yang bukan ormas ya, lebih ke Bintang anggota. 7 kaki 3 Lebih ke ya. anggota. Terus dia kasih uang ke saya 2 juta untuk tanda maaf. Saya bilang nggak usah Pak, saya bilang. Kenapa nggak diambil? Enggak, menurut saya itu harga diri ya Pak. Oh iya. Harga diri. Oh. Saya nggak ambil tuh duit 2 juta. Terus bapak-bapaknya maksa sama ibu-ibunya tetap ngasih 5 juta tuh. Nah, karena di situ saya butuh uang. Ya udahlah saya bilang. Jadi mau nggak mau gitu ya? Ya, Ya, jadi mau nggak ya. mau gitu kan 5 juta lumayan lah gitu kan. Pas saya mau ambil itu duit 5 juta, ibu saya datang sambil ngomong, "Dai, bangun udah siang," kata. Ternyata itu hanya mimpi. Ini tuh kayak cerita Doraemon tahu? Iya. Iya kan? Tapi bisa di BTM ya kak ya? Bisa. Ada setup Di BTM. tempatnya gitu Iya. ya. Keren sih. Tau nggak sih Mimpi- cerita Doraemon tuh begitu. Pas nggak taunya terakhirnya ternyata Nobitanya bangun. Nah gitu. Dan ternyata Iya. Nobita bukan sosok yang bodoh gitu. Ternyata dia pinter gitu. Iya. Heeh. Plot twist. Plot twist. Plot twist. Itu namanya plot twist. Bahasa sekarang ya. Kak Aya. Karena kebetulan udah punya 2 kata lucu ya. RW janda itu kan aneh banget ya. Harusnya jadi janda tuh kan bukan jadi RW, tapi cari jodoh lagi. Iya. Nggak ada kerjaan kan. Nah, tapi ngomongin soal RW itu kan jabatan yang didapat tadi dari hasil temenan demokratis. Kemarin tuh kandidatnya tuh 3 orang bapak-bapak semua. Cuman saya doang yang perempuan. Jadi wajar lah ya kalau saya menang. Kan ini cuma saya doang yang bisa dicoba rame-rame. Surat suaranya. Oh, iya. Surat Iya. Surat suaranya. Surat-suara. Gigit lidah. Kalau wanita, Iya. wanita nih. Iya, kan satu-satunya. Yuk kita nyapunya. Oke, seru banget ya. Saya pengennya Bahaya itu, lama Mas. ngobrolnya. Iya. Tapi mungkin di menit-menit terakhir boleh disampaikan dong, mungkin dari Kak Aya, Kak Baher, juga Kak Dede dan juga Rayofri untuk para komika baru atau mereka-mereka yang pengen deh jadi komika tapi nggak pede gitu, takut nggak lucu, takut nggak bisa nghibur orang. Nah ini gimana pesannya mungkin? Coba. Siapa dulu? Kak Dede. Kak Dede, gimana? Bahar coba. Ya, Leher. Pesan-pesan. Iya. Pesan-pesan mungkin buat anak-anak yang mau gabung di stand up, intinya jangan dulu bilang malu lah. Intinya kalau mau stand up itu gimana caranya, kita lagi nongkrong di tongkrongan teman-teman kita, pasti kan di setiap tongkrongan itu pasti dari 5 orang pasti ada 1 yang ngebanyol. Nah itu aja, Itu udah bakat berarti ya? itu udah bakat. Kalau emang kita nggak kayak dia, gimana caranya kita jadi diri sendiri. Oh, mantap. Tumben bener ngomongnya. Rasanya kalau jadi diri sendiri terus diterima tuh rasanya Iya. gimana gitu Iya. ya, Kak, ya? Lebih confidence ya, lebih pede. confidence, lebih ke percaya diri nantinya. Oke. Good Kak job. Rizal. Pesan-pesan kayak kaget gitu sih. Bangun Mas. Udah nyampe. Lebih ke pengen ini aja sih ya. Pesan bang. Oh pesannya. Pesan, pesan curhat. Oh pesannya. Bakso 3 ya kan, es teh manis Iya. 2. Apa tadi? Pesan. Pesan ya. Kalau bahasa Sundanya apa ya Kak? Tekaup cicing. Tekaup kamalawa. Jadi kalau kata Nini saya mah udah tengar kalongan. Nah, ya dengar kalau nggak. Subtitle di bawah. Subtitle di bawah. Oke. Ya. Iya. Gila ada subtitlenya, inilah radio visual pertama di Indonesia. Ya, oke gimana Kak? Lebih ke pengen belajar aja sih. Terus memang kan awalnya emang saya nggak bisa nih ngomong pakai mic ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mic. 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 Ya. Mic. Mic apa mic? Sama aja. Sama aja. Alhamdulillah nih setelah ketemu senior pede lah ngomong. Iya. Kayaknya pulang di sini karaokean. Sekalian mau
mau beli juga nih pakai playletter mic-nya. Biar punya satu di Iya, rumah iya, ya. Kak, iya. ya. Paling segitu aja. Oke, Kak Yofri. Ya, yang Singkat, Kak, ya? ya singkat ya. Semua orang punya potensi ya. Oke. Dari muka, wajah, terus kemudian pembawaan, ya tinggal diasah saja. Pasti semua punya potensi, asal mau. Itu aja sih. Ya, Asal mau. Mm-mm. Oke. modal dasar dulu. Kak Aya. Buat nanti calon anggota baru, yes. Kita open ya. Open Open member. terbuka open member buat khususnya ya Ciawi dan sekitarnya ya. Ciawi dan sekitar. Soalnya kalau dari Jakarta atau dari Lombok ke sini kan kejauhan. Kejauhan, Kasihan. betul. Jadi kita terbuka. Kalau di ongkos ya, Kak. Iya, open mic seminggu sekali atau 2 kali, kasihan banget Iya. gitu. Jadi Open mic gak bisa Zoom meeting ya. nggak bisa, harus live. Nah, jadi pesan saya buat calon anggota baru ke depannya, nggak apa-apa dipimpin sama perempuan, ya kan? Presiden perempuan pernah ada kan? Pernah. Iya. Pernah. Tapi waktu itu saya belum umur 17. Oh gitu, jadi belum nyoblos. Belum. Oke, baik. Terus sekarang tuh kan zamannya kesetaraan gender lah ya. Jadi jangan pernah ngelihat orang sebelah mata, karena mata saya 4. Jadi nggak bisa sebelah. Sama, Kak. Sama. Iya. Jadi tetap aja sebelah juga 2 matanya kan gitu. Terus yang kedua ya, kedua pertama jangan lihat orang sebelah mata walaupun Ciawi masih dipimpin perempuan. Satu-satu ya tetap akan di reshuffle ya. Iya. Jadi nggak jadi ketua permanen nggak. Kan kita bukan politik dinasti ya. Iya. Ya. Ini udah kena ini. Iya. Masuk ini, Udah Kak. tet ini. Ini. Sensor nggak ya? Bisa diedit nggak? Soalnya udah mau kesana tuh. Ya, Iya. ya. Iya gitu. Dan kita membutuhkan regenerasi yang jauh lebih baik dari Betul. kita ya. Ya, kita yang lebih sangat sukses, support. lebih, Ya, betul. lebih hebat dari Fajar Nugra. Ya, saya lebih mengharapkan Betul. Lebih hebat dari kaki kita. lebih hebat dari kita. Jadi supaya yang baru itu naik, Ya. ya kita cukup rebahan. ambil hasilnya aja. Ya. Oke. Oh, iya, iya, iya. terima kasih. Ya, setuju. Seru banget ngobrol malam hari ini ya, rasanya sih masih banyak ya yang pengen kita obrolin Ya. sama komunitas yang satu ini, komunitas stand up Indo Ciawi ya. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Kakak. Siap. Terima kasih atas Ya. kehadirannya di studio Terima Pusat kasih. RRI Bogor. Sehat selalu, semoga Amin. komunitasnya semakin besar gitu ya. Amin, Terus amin. juga semakin populer di Ciawi dan Amin. sekitarnya. Iya, iya. Dan ditunggu nanti kehadirannya lagi. Siap. Selalu Kaya, Iya. Kak Badai, Kak Dede, Kak Yofri juga. Dan pendengar, demikian ngobrol setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan segmen berikutnya dalam Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor. Yeay. Dadah. Kamera di sana. Kamera di sana. Sumber